Halo semuanya. Hari ini hari ketiga kami mengikuti pelatihan Diklat Cuka Kayu. Di sini saya bersama Kak Dedi Iskandar. Mana kakaknya? Ini kami berdua jadi satu kelompok. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu kita menyiapkan alat dan bahannya. Berikut alat dan bahan yang harus kita siapkan. Pertama yang kita siapkan yaitu bahannya kayu. Bebas mau kayu apa aja, tapi ini yang kami pakai kayu sisa-sisa dari sekitar lahan yang ada. Kayu ini setelah kita siapkan, kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Setelah kayu dipotong menjadi beberapa bagian, kita menyiapkan alatnya, yaitu berupa tungku drum seperti ini. Kebetulan di tempat kami memakai dua tungku, yaitu satu untuk pembakaran dan satu untuk pendinginan. Sebelum dimasukkan kayu, kita memasukkan serasa guna untuk membantu pembakaran. Setelah itu kita masukkan bagian-bagian kayu ke dalam drum tersebut. Kembali kayu potongan kecil ini ke dalam drum tersebut. Seperti ini. Klik dia. Setelah semua kayu dimasukkan ke dalam drum, maka kita akan menyalakan apinya. Sebelum apinya dinyalakan, di bawah ini kita kasih kayu seperti ini dan serasa seperti ini, supaya membantu pembakaran api di drum tersebut. Jadi teman-teman, tadi setelah tungkunya kita pasang, tungku ini merupakan tempat sumber api untuk membakar kayu-kayu yang ada di dalam ini. Setelah ini terpasang, di dalam ini kita masukkan sedikit serasa untuk memancing api yang di dalam ini. Setelah nanti serasa sudah mulai menyala, apinya sudah mulai bagus, kita lanjutkan memasukkan bahan bakunya, itu berupa kayu ini ke dalam sini. Ketika apinya udah mulai naik, yang kayu kecil-kecil tadi kita masukkan, maka kita akan masukkan lagi kayu yang agak gede yang sudah dipotong-potong. Kenapa harus menunggu? Karena agar supaya kayu yang tadi di bawah ini itu udah kena apinya, sehingga semua kayu yang kita masukkan itu akan terbakar. Jadi kita tidak harus langsung memasukkan, karena kalau kita memasukkan langsung, kemungkinan besar kayu yang ada di bawah itu tidak terbakar merata. Dan kita juga jangan lupa untuk selalu melihat atau memastikan api yang ada di bawahnya supaya ada hidup, sehingga pembakaran untuk kayunya sendiri tetap berjalan dengan lancar.
sekali kita menjaga sirkulasi udara di dalam sini. Kita menjaga jarak kayu antar kayu yang kita susun di dalam sini agar pembakarannya itu terjadi secara sempurna. Jadi ini teman-teman penting untuk dilakukan saat kita melakukan pembuatan ini. Jika lokasinya ini kita lihat merupakan tempat tanah gambut, karena itu berpotensi terjadinya kebakaran, maka untuk mengantisipasinya kita melakukan penyiraman terhadap tanah di sekeliling yang terbakar ini. Ini kita memasukkan air ke dalam drum pendingin. Ya, karena kebetulan lokasi kita dekat dengan parit yang ada di sekitar, maka kita mengambil air yang ada di sekitar lokasi. Saatnya kita proses penutupan drum. Ternyata ada orang yang bantu di belakang layar. Jadi setelah proses pembakaran dari tungku pembakaran dan terjadinya penguapan dan pendinginan di drum pendingin ini, maka keluarlah cuka kayu yang dihasilkan seperti ini. Ini yang sudah terkumpul, tidak terlalu banyak. Lambat video ya. Panas nih Ya, akibat pembakaran itu, nah, terus dia harus dikasih pompa biar sirkulasi terus. ini air kita taruh sini, ngalir ke sana, terus jatuhnya kemana nih? Masuk sini juga. Nanti jatuhnya ke sini, satunya masuk sana, nanti In- keluarnya ke sini. Ini dalam tiang ini nih ada pembagian dua ya? Iya, ini kan yang pertama, Ah. pipa pertama, ini pipa kedua, Oh, kan beda ukurannya. Di oh ini yang pipa yang di dalam sini, ini nih yang air ini. Ngerti nggak? Ini yang masuk, terus ini keluar. Kebetulan di sini kita nggak punya listrik, pompanya juga di sana, jadi kita memanfaatkan. Jadi setelah tadi kita melakukan pembakaran kayu dan sekarang setelah kita diamkan beberapa jam, ini merupakan hasil dari pembakaran tadi, cuka kayu atau asap cair. Selanjutnya asap cair ini akan kita olah menjadi disinfektan. Kita taruh dulu di dalam botol untuk kita simpan. Jadi kurang lebih hasilnya sebanyak ini yang kita dapat setelah berapa jam kita menunggu hasil pembakaran tadi. Jadi di sini kami menggunakan sistem drumnya yang bolong di tengahnya, sehingga ketika kayu di dalam drum tersebut sudah terbakar, maka arang tersebut akan jatuh secara otomatis. Bisa juga dengan bantuan kita untuk ngeluarin, contohnya seperti digitukan, sehingga arangnya jatuh ke bawah. Ini proses pengambilan arang setelah drumnya didinginkan. Maka kita keluarkan arang yang ada di dalam drum tersebut melalui bawah drum ini. Ini arangnya. Ini arang yang telah dikumpulkan.